94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Selamat siang sahabat RT semuanya. Tentunya sahabat belajar lewat radio RT FM ya. Bersama Rumah Belajar untuk semuanya. Dan yang pastinya di kebersamaan siang hari ini edisi Selasa tanggal 17 November 2020, Puspa kembali hadir untuk teman-teman semuanya, adik-adik semuanya ya, yang ingin belajar bersama lewat radio RT FM. Kita sudah berdua di sini tentunya. Kak Puspa tidak pernah sendiri ya, selalu ditemani oleh Kak Tika. Iya, apa kabarnya? Iya, baik. Hari ini sehat ya Kak Tika ya? Alhamdulillah, selalu sehat dan selalu semangat ya Kak Puspa. Masih semangat memberikan energi untuk murid-murid tercinta di sekolah dan juga untuk pendengar semuanya di rumah ya pastinya. Oke deh, yuk bisa disapa nih Kak Tika, teman-teman kita yang ada di rumah melalui channel YouTube-nya RTFM yang kali ini sedang live juga melalui radio RTFM juga. Silahkan Kak Tika. Iya, betul. Selamat siang semuanya para pendengar radio FM dimanapun berada. Kita kembali lagi ya berdua sekarang. Jadi masih tetap semangat. Semoga juga sudah tambah kegiatannya menjadi tambah produktif tentunya. Oke. Dan selalu sesuai dengan protokol kesehatan karena kesehatan itu paling utama. Oke, hari ini di era pandemi seperti sekarang, era new normal yang harus terus kita gaungkan, gemakan adalah protokol kesehatan dan juga mentaati apapun itu aturannya. 3M ya Kak Tika ya. Iya. Oke, materi kali ini Kak Tika sudah memberikan informasi kepada Kak Puspa tadi malam ya, bahwa pemanfaatan digital yang bertanggung jawab ya Kak Tika ya, akan kita bahas di siang hari ini untuk teman-teman semua. Ini tidak hanya untuk siswa-siswi saja, tetapi sepertinya semua orang tua juga bisa menyimak materi ini ya. Menyimak ini karena penting sekali kan, kita sudah masuk di era digital ya. Semua sudah memanfaatkan teknologi. Sudah alangkah lebih baiknya kita tuh juga memahami apa sih yang seharusnya dilakukan ketika kita itu semuanya serba digital, karena bukan hanya sekedar manfaat positifnya, tentu ada manfaat negatifnya yang tentu harus paham. Dan bukan hanya sebagai warga negara kita itu harus bertanggung jawab, ternyata di dalam digital pun juga ada tanggung jawab yang harus kita patuhi dan tahu. Oke, apalagi sekarang revolusi industri ya Kak Tika ya, revolusi ke era digital 4.0 ini yang merupakan bentuk kemajuan teknologi ya teman-teman semuanya, untuk mengintegrasikan dunia fisik ke digital, biologis juga, sehingga terjadi perubahan mendasar gitu ya. Yuk langsung materinya akan disampaikan oleh Kak Tika, pemanfaatan digital yang bertanggung jawab di era sekarang tentunya ya. Jadi pemanfaatan digital yang bertanggung jawab ini penting sekali, bukan hanya sekedar siswa SD, SMP, SMA, tapi juga umum. Nah, bahkan sebetulnya yang mungkin di awal kita selalu memberikan pembatasan kepada siswa, utamanya usia dini mungkin untuk masalah digitalisasi. Nah, karena kita pandemi dan mau tidak mau kita semua online, ya mungkin bukan hanya pembatasan sih sekarang ya. Walaupun tetap pembatasan itu ada, tapi lebih intensitasnya lebih banyak dibanding sebelum-sebelumnya. Sehingga pemanfaatan atau penggunaan digital ini harus kita pahami betul apa sih yang menjadikan kita itu juga harus paham. Nah, karena tadi saya sempat mengatakan bahwa ada dampak positif dan negatifnya. Iya, betul. Artinya penggunaannya ketika siswa belajar daring, orang tua tetap harus mengawasi gitu ya. Artinya walaupun bekerja, orang tua mungkin anak di rumah mengerjakan, tetapi harus online juga dipantau gitu ya Kak Tika ya. Betul. Jadi sekarang ini kan kita sudah lama bersinggungan dengan digital dan bahkan ya sudah terbiasa dengan hal yang namanya digital. Handphone itu sudah bukan jadi kebutuhan yang mewah ya, sudah tapi setiap juga kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Bahkan ketika siswa diharuskan online itu jadi sebuah kebutuhan pokok selain uang jajan. Mungkin uang jajan nggak ada, tapi sekarang jadinya kuota, pulsa dan handphone harus sebagai fasilitasnya. Nah, walaupun walaupun istilahnya itu tatap muka. Nah, tatap muka itu memang lebih efektif ya. Karena kita terbiasa dengan hal yang bersentuhan langsung, bertatap muka langsung, bertemu secara langsung. Memang kalau kita
sebagus apapun teknologinya, ketika ini dilakukan secara online, ya kita butuh adaptasi. Betul sekali. Tapi ada tapinya nih. Hanya digital ini mau tidak mau juga kita harus paham. Kalau misalkan kita itu menghadapinya dengan sembarangan atau menggunakannya dengan sembarangan, ini bisa jadi berbahaya untuk kita. Jadi malah akan lebih banyak dampak negatifnya dibanding dampak positif. Walaupun sebetulnya pada dasarnya teknologi itu dibuat untuk memudahkan manusia, bukan untuk mempersulit atau memberikan bahaya kepada manusia. Nah, semua yang diciptakan manusia tentu untuk bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Pemanfaatan itu tadi bila dikatakan oleh Kak Tika, ketika kita memanfaatkan dengan artinya positif, pasti manfaatnya juga berbalik positif ya. Tetapi ketika penggunaannya sudah menyimpang dari penggunaan yang sewajarnya, pastinya mudarat malah justru yang didapatkan ya. Dan ketika pemanfaatan digital yang bertanggung jawab ini benar-benar dilakukan ya, pastinya kita semua akan menerima dampak yang luar biasa juga. Tadi dikatakan ketika semua dimudahkan. Nah, ini harus digunakan semaksimal mungkin dengan rumah belajar juga nih Kak Tika, sepertinya karena ya. Ini rumah belajar ini kan salah satu teknologi juga yang disediakan oleh Kemdikbud untuk belajar, dan bahkan ini gratis loh. Jadi siswa-siswi, guru-guru juga bukan hanya sekedar siswa ya, bisa memanfaatkan fitur rumah belajar yang begitu lengkap. Sebenarnya saya lihat juga istilahnya tuh aplikasi-aplikasi atau platform di swasta itu belum ada yang selengkap ini ya. Apalagi gratis juga gratis juganya. Jadi semoga masyarakat Indonesia khususnya siswa dan siswi juga para guru tuh bisa memanfaatkannya lebih dalam ya gitu. Di sana sudah lengkap ya Kak Tika ya. Lengkap sekali. Utamanya juga gratis nih. Jadi nggak perlu khawatir dengan masalah biaya. Tidak perlu bingung transfer setahun berapa gitu ya, seperti yang ada nih. Nah, harus kita pahami dulu nih, karena kan dalam berwarga negara punya hak dan kewajiban. Nah, ternyata di digital ini bahkan ada yang menamakan warga digital karena saking orang intensnya berkomunikasi di dalam dunia digital, maka dinamakan warga digital. Jadi walaupun tidak bertatap muka secara langsung, kita bisa mengenal banyak orang bahkan dari luar negara. Ini termasuk warga digital nih. Jadi kalau misalkan warga sudah masuk dalam syarat-syaratnya, intinya harus tahu dong hak dan kewajibannya apa. Betul. Nah, gitu ya. Jadi warga digital itu apa sih? Orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menggunakan teknologi digital dengan percaya diri, sehingga mereka dapat memahami apa yang mereka lihat secara online, berinteraksi secara positif dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di sini kita harus pahami dulu ya, kita tuh sudah termasuk warga digital yang betul apa belum nih. Kalau misalkan kita sudah menggunakan digital yang kita biasanya sehari-hari pakai ini, sudah pakai dengan cara berinteraksi secara positif, berkomunikasi seperlunya dengan orang lain, ya tentunya secara online ini, berarti kita sudah termasuk warga digital dan perlu paham yang selanjutnya. Iya, betul. Nah, kalau warga digital biasanya penyebutannya kalau di Mesa, apakah netizen ini udah termasuk apa gimana nih? Apa itu hanya sekedar istilah di dunia maya saja nih Kak Tika? Kalau masuk dalam kalau netizen ya bukan warga digital kayaknya ya, karena kalau netizen lebih ke arah apa ya, ke arah mereka istilahnya yaitu bukan lucu sih, bahkan sebetulnya ada beberapa yang mungkin ada lucu-lucu ya, berbagai jenis sih karakter netizen itu. Ada yang memang hanya sekedar candaan, ada yang malah memberikan respon yang positif, menyemangati, memuji, dan tapi ada yang memberikan istilahnya tuh sembarangan tanpa memperhatikan tuh posisi orangnya itu sedang bagaimana, betul atau tidak itu yang disebutkan. Jadi karena tidak secara langsung mungkin ya ketemu, jadinya tanpa memikirkan ada toleransi, saling menghargai, menghormati itu sudah tidak ada. Nah, makanya berarti ini tadi warga digital ini netizen bukan warga digital bukan ya. Ada karena tidak baik ya, gitu positif, ya. Tidak positif, tidak semua positif maksudnya, bukan berarti tidak positif juga. Pemahamannya harus seperti ini ya Kak Tika ya, bahwa ketika kita adalah netizen, jangan bangga dikatakan sebagai
netizen justru ya. Oke, warga kita warga digital yang baik gitu aja deh, gitu ya. Bagaimana cara menjadi pengguna digital yang bertanggung jawab? Nah, ini sudah kami rangkum. Ini dari beberapa pelatihan yang juga kerjasama dari organisasi-organisasi, lembaga pendidikan ya dirangkum. Jadi menciptakan lingkungan online yang aman itu apa saja sih? Ada 3 poin. Yang pertama, berefleksi tentang pribadi digital. Jadi kita harus paham dulu nih, kita sebagai warga digital dan jejak digital. Jejak digital itu apa sih? Jejak digital itu apa sih yang biasanya kita lakukan di media-media digital? Apakah sudah positif? Ataukah apa yang kita posting ya, kalau ibaratnya kalau kita berikan share ke media itu sudah betul atau tidak? Karena ternyata bukan hanya sekedar dalam berwarga negara di suatu negara, di digital pun kejahatan itu tetap ada. Banyak, sehingga justru banyak kita tidak boleh meninggalkan jejak-jejak digital yang penting diposting, yang berupa rahasia mungkin atau pribadi yang terlalu diekspos. Jadi yaitu kita harus melihat dulu apakah pribadi kita tuh harus semua dicantumkan di sana. Jadi intinya tuh ternyata tidak boleh semua yang ada pada diri kita itu tidak boleh semua dimasukkan ke dalam digital. Saya melihat ya, istilahnya kalau misalkan mungkin karena perubahan globalisasi, teknologi dan media sosial semakin marak digunakan oleh remaja, orang tua, karena zaman dulu kan nggak ada. Bahkan kalau zaman dulu, isinya ketika orang lain ingin mengetahui tentang pribadi kita aja, kita merasa tidak suka. Bahkan kita memang tutup-tutupi ya. Kalau zaman saya sekolah itu masih zamannya buku diary ya. Jadi sampai beli buku diarinya tuh yang ada kuncinya, supaya tidak ada tidak ada yang tahu. Bahkan orang tua pun nggak boleh tahu ya, karena ini adalah privasi. Nah, kalau sekarang saya lihat bukannya privasi lagi ya. Jadi semua apa yang ada pada diri kita tuh semua diperlihatkan. Nah, sehingga kita sampai mungkin bisa dikatakan sebagai konsumen yang melihatnya tuh sampai tidak bisa membedakan ini sebenarnya betul atau tidak, apa tidak gitu. Ini kan kejadian sebenarnya atau memang hanya kiasan gitu ya. Jadi kita refleksi dulu terhadap diri sendiri. Jadi jangan kita refleksi terhadap orang lain, kita memandang orang lain dulu, tapi kita refleksi diri terhadap diri sendiri dulu. Jejak digital kita tuh bagaimana? Sebelum kita menjadi netizen mungkin ya berkomentar, kita komentari dulu diri sendiri nih, jejak digital kita sudah betul apa enggak gitu. Yang kedua, menjalin hubungan dengan orang lain secara bertanggung jawab sebagai warga digital itu. Jadi menjalin hubungannya dengan positif. Kita dalam bermedsos punya aturan, apalagi sekarang kan sudah ada undang-undang ITE-nya. Walaupun istilahnya tuh sepertinya istilahnya tuh ya itu yang dikatakan sebagai netizen tuh belum begitu bisa terfilter ya. Tapi lama kelamaan ya, kalau misalkan ini menjadi sebuah pandemi juga, bahkan ketika etika tidak diterapkan ya bisa jadi ya orang-orang yang sembarangan ya bisa kena kasus juga kan nih. Jadi kita harus hati-hati dalam berkomunikasi dengan orang lain. Karena nanti akan saya bahas ya. Jadi ketika kita berkomunikasi secara offline dengan online tuh jauh berbeda Kak Puspa. Kita nih berdua kalau misalkan ketemu ini kan lihat wajahnya seperti apa. Kita tahu wajahnya ya. Kalimat yang diucapkan, nadanya intonasinya itu seperti apa. Jadi itu benar-benar marah ya, betul-betul ngomong, bercanda apa gimana. Nah, kalau misalnya kita secara online kan betul-betul tidak melihat, hanya betul-betul tulisan. Jadi ya itulah kita harus berhati-hati. Yang ketiga, berpikir kritis di internet. Jadi kritis itu ternyata memang diperlukan dalam berbagai bidang ya. Mungkin kritis dalam arti di sini ketika kita merefleksikan diri sendiri untuk menjadi warga digital yang positif. Nah, kita ketika melihat orang lain yang mungkin salah, kita harus kritis nih. Ini betul apa tidak? Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang-orang yang kita katakan salah nih, atau mungkin masalah berita
ini berita betul apa enggak, kritis. Jadi nggak boleh menerima begitu saja berita secara mentah-mentah. Iya, jadi kita cari sumber lain. Sumber-sumber di media internet itu ada beberapa yang hanya sekedar fakta, opini, ya. Jadi ada fakta, ada opini. Jadi kita harus bisa membedakan nih fakta sama opini. Kalau misalkan opini kan berarti pendapat dari beberapa individu saja. Tapi kalau fakta itu jelas dari sumber yang terpercaya, tentu sudah ditelusuri dan pastinya istilahnya terjamin ya. Ada bukti nyatanya. Iya, ada bukti nyatanya. Jadi kritis itu di internet juga sangat perlu. Walaupun mungkin terlihat cantik ya, indah. Terus sebelumnya mungkin istilahnya tuh orangnya cerdas, pintar dan lain-lain. Tapi ternyata karena semuanya ini adalah suatu hal yang pertama kali kita semua sama-sama beradaptasi, jadi kita juga sama-sama harus kritis juga. Walaupun itu berasal dari orang-orang yang mungkin kita percayai ya. Jadi kita tidak tetap, selamanya benar ya. Tapi kita tetap cari sumber lebih dari satu. Baik, yang kredibel ya. Nah, selanjutnya kewarganegaraan digital. Kita tadi sudah paham ya warga digital itu apa. Jadi apa saja sih yang aktivitas apa saja yang biasanya dilakukan oleh warga digital dan sudah statusnya menjadi kewarganegaraan digital ya. Jadi kalau misalnya ini lucu ya, kalau berarti ada KTP-nya dong, ada kartunya ya, tanda anggotanya. Kalau misalkan ini ada ya Kak Puspa, ini menarik loh. Kalau ada, karena jadi kita bisa menelusuri betul nih siapa nih yang sudah menyebar hoax misalkan, karena ada kartunya, jadi sudah terintegrasi. Nah, semoga nanti ada ya mungkin ada ya. Nah, istilahnya udah terekam ID-nya ketika dia, jadi orang tidak bisa berbuat semaunya ya. Iya, karena saya melihat juga di dalam media-media yang memang ini bisa dipakai secara bebas, ada beberapa orang yang memalsukan data. Nah, ketika misalkan dicari, ternyata orangnya nggak ada. Siapa ini, gitu kan? Jadi kalau misalkan ada statusnya betul-betul, kan orang mungkin juga sudah tidak berani ya, karena harus berhati-hati, takut kan mestinya. Nah, ya aktivitasnya apa saja sih? Nah, yang pertama mengakses. Akses ini kan khususnya kalau remaja ini saya sangat sebenarnya prihatin dalam arti mungkin karena ya kebebasan itu karena ada kesempatan yang tersedia, jadinya siswa lebih banyak mengakses internet sehingga media-media hiburan yang mungkin ada beberapa yang tidak boleh sebetulnya dilihat oleh remaja ataupun anak-anak di bawah umur itu juga bisa diakses secara mudah gitu. Nah, ini semoga ini sebenarnya kembali lagi ketika kita selalu mengatakan bahwa segala apapun bidang itu yang utama di lingkungan keluarga dulu. Ya, yang ini juga sama. Jadi lingkungan keluarga diperkuat karena ketika kita menginginkan anak kita itu mahir di bidang lain, kita harus berikan dulu fondasinya. Betul. Karena ketika fondasi itu sudah kuat betul-betul, ketika menerima ilmu baru di bidang lain, fondasinya juga tidak akan hancur gitu. Betul. Nah, kalau beda lagi kalau misalkan fondasinya itu setengah-setengah, kita mendapatkan ilmu lain atau misalnya hal baru, ya tercampur. Jadi dia bakalan bingung. Ini yang harus saya pilih yang mana nih gitu kan. Ternyata lebih enak yang ini nih gitu. Makanya mungkin ada yang sempat melihat anaknya seperti ini misalkan ya, berasal dari keluarga yang alim misalkan ya, saya terus bermartabat dan lainnya, ternyata kok anaknya seperti ini lah. Mungkin kalau secara psikologi ya, orang psikologi kan tahu ini ada beberapa fondasi yang memang tidak dikuatkan di dalam keluarga. Jadi ya memang keluarga itu tetap nomor satu ya Kak Puspa. Iya, jadi betul ya. Jangan pernah, apalagi sekarang isinya di warga digital. Kalau ada yang pernah saya pelajari, ketika seorang anak, namanya anak itu kan perkembangan, mereka belum bisa tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh. Nah, ketika kita tidak memberikan bimbingan, dia akan bingung. Apalagi dengan warga digital, ketika kita tidak memberikan isinya, kasih sayang utamanya dalam keluarga, ilmu dan lain-lain, ada ruang yang kosong. Nah, dia akan cari nih di digital ini. Bahaya, yang sebagai warga digital mengisinya dari di warga digital. Nah, sedangkan kita tidak tahu di warga digital ini kita
anak itu berkomunikasi dengan siapa dan apa yang dia Nah, konsumsi. Untuk saya sendiri Kak Puspa ya, istilahnya ketakutan itu ya, walaupun kita berusaha memberikan fondasi yang kuat, tetap saja ini khawatir karena nggak bisa ya kita tuh selalu 24 jam mengontrol anak ya. Tapi sebaiknya ya tetap fondasi itu diberikan, walaupun nantinya ya anak sendiri yang memilih ya. Iya, betul. Artinya pendidikan moral penting ya, apalagi fondasi agama juga di tiap keluarga pastinya sudah ada begitu ya Kak Tika ya. Yang kedua, paham ya. Jadi ketika kita mengakses nih, paham apa yang akan diakses itu harus dilihat atau tidak, harus diikuti atau tidak. Yang ketiga, berkomunikasi secara bertanggung jawab. Apa yang kita dapat atau apa yang kita share, apa yang kita posting itu juga harus kita tanggung jawab. Jangan asal ketika ditanya itu benar nggak sih beritanya, nggak tahu katanya, nah nggak boleh kayak gitu. Yang keempat, menjual dan membeli. Nah, karena di dalam keluarga digital ini bukan hanya sekedar share berita, share mungkin kehidupan pribadi, tapi juga ada pasar ya. Ada pasar di sana. Jadi sebisa mungkin ini juga ada aturan-aturannya menjual dan membeli ini kan. Ada istilahnya menjual dan membeli barang-barang yang memang asli dengan gambarnya dan lain. Jadi termasuk juga dalam kewargaan digitalnya. Yang kelima, tetap sehat. Jadi artinya ya mungkin emosionalnya supaya ketika kita menghadapi orang, karena kita dalam bentuk hanya sekedar kalimat, kita bisa berpikir secara sehat juga. Jangan pas emosi ketika meng-up story, membuat jadi nanti salah paham gitu ya. Ujung-ujungnya salah paham. Yang keenam, tetap aman ya, karena udah sehat ya, istilah aman ya, udah aman bagi diri kita dan juga orang lain. Karena gini, kenapa kok bagi diri kita dan orang lain? Bisa jadi apa yang kita share atau kita mungkin respon atau kita komentari bagi kita biasa saja, bagi orang lain karena kita tidak melihat ini orang tuh seperti apa, kita tidak lihat kita tuh istilahnya tuh dia tuh memposting itu gara-gara apa sih, kita berpikir kritis ya. Kalau kita tidak berpikir kritis, bisa jadi ini bahaya. Responnya kita jadi bahaya, komentarkannya kita jadi bahaya dan tersinggung. Nah, betul gitu. Yang ketujuh, mengenali hak dan tanggung jawabnya tadi jelas. Dan 8, memenuhi aturan. Tetap aturan itu bukan berarti ada yang mengatakan aturan itu tercipta untuk dilanggar. Enggak begitu ya. Aturan tetap aturan. Pelanggar itu ya. Aturan tetap aturan karena ya kalau misalkan dilanggar ya bahayanya banyak banget. Apalagi kalau sekarang digital itu bukan hanya sekedar satu yang kena efek ya. Orang-orang yang mengakses karena ini terbuka lebar, tidak ada kuncinya, semua warga yang sempat warga digital tuh bisa melihat, kita tidak tahu juga yang melihat itu siapa. Beda lagi kalau buku diary, kita bisa isinya tuh tracking gitu ya, jejaknya siapa nih ya, di rumah siapa aja nih, yang sudah masuk ke rumah siapa aja. Kita yang bisa masuk ke media sosialnya kita siapa, nggak tahu, nggak terekam, nggak ada harus deteksi ya. Betul. Dan Kak Tika juga sahabat RT yang lain, ketika tadi dijelaskan bahwa kewarganegaraan digital ini harus memenuhi beberapa kriteria tadi ya. Kemudian juga penekanan di sini adalah tadi Kak Tika mengatakan ketika semuanya harus berangkat dari keluarga, fondasi utama dari keluarga. Biasanya di sana keluarga ada aturan-aturan sendiri yang dibuat oleh keluarga itu, dan tujuannya tentunya baik ya Kak Tika ya, untuk memberikan satu artinya modal utama moral, kemudian perilaku, sifat ketika nanti anak-anak kita, keluarga kita keluar baik di dunia sosial yang saling bertatapan dan juga di dunia maya ini yang ternyata sekarang sudah ngeri sekali ya. Kalau saya mungkin boleh katakan Kak Puspa, orang tua sekarang yang perannya itu sangat penuh tantangan. Betul. Mungkin bisa bilang ya berat, dan nah ini sekarang aja kita merasa berat, apalagi anak kita nanti ketika mereka jadi orang tua akan ada apa lagi nih. Nah, makanya kita berikan fondasi yang betul-betul kuat ya, utamanya agama ya. Oke, sahabat RT juga Kak Tika dan pendengar semuanya, kita jeda sejenak, nanti akan kita bahas
kembali terusan ataupun lanjutan ya dari materi tadi yang kita baru membahas kewarganegaraan saja. Ini sudah hangat nih, saya kayaknya sudah mulai deg-degan mendengarnya ya, ketika harus mendengar dan juga harus melihat kenyataan yang ada di depan mata. Walaupun tidak semuanya itu buruk ya Kak Tika ya, dan juga pendengar lain, tetapi kita harus waspada dengan pemanfaatan digital yang benar-benar nih bertanggung jawab. Oke. Setia terus di sini 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu, bersama Belajar lewat Radio RTFM, Rumah Belajar, belajar untuk semua. 94.8 FM 94.8 FM Sahabat Setiamu. Radio Temanggung FM. Belajar lewat radio dan Rumah Belajar, belajar untuk semua, masih menemani semuanya ya, belajar lewat Radio RTFM. Dan kita akan kembali melanjut perjalanan perbincangan dan juga penguraian materi tadi ya oleh Kak Tika yang sudah disampaikan. Pemanfaatan digital yang bertanggung jawab. Tadi kita sampai di kewarganegaraan digital Kak Tika ya. Oke, dilanjut lagi nih. Lanjut ya. Sekarang kita ke berkomunikasi secara online. Apa artinya berkomunikasi secara online? Jadi kita berkomunikasi dengan orang lain tanpa kita melihat mimik mukanya seperti apa, nadanya seperti apa. Jadi betul-betul ini malah kita harus punya ekstra ilmu, ekstra pemahaman bisa jadi ya, untuk bisa ikut berkomunikasi dan menanggapi apa yang dikatakan oleh orang lain. Apa perbedaan antara percakapan online dan offline? Tentu berbeda. Misalnya nih, saya ingin menampilkan nih Kak Puspa kalau dalam live streaming YouTube ya. Jadi para pendengar bisa sekaligus menonton ya, melihat. Sini ada sebuah aktivitas. Jadi ada dua orang manusia, Ivan dan Novi ini bertemu secara online beberapa minggu yang lalu, dan mereka menjadi teman baik ya. Jadi padahal bertemunya baru mungkin sepekan gitu. Namun baru-baru ini mereka mengalami kesulitan untuk memahami satu sama lain. Apa sih yang mereka bicarakan? Jadi ini ada percakapannya. BTW, kemarin kita berantem, sekarang kamu gimana? Dijawab, ya aku nggak apa-apa kok. Jujur ya, aku nggak nyaman sama sikap kamu kemarin. Aku lebih suka kalau kamu lebih sabar. Oke, makasih ya sarannya. Nah di sini berkomunikasi secara online di sini, ini kalau misalkan kita bertatap muka, ya aku nggak apa-apa kok. Kalau misalkan itu kita lihat mimik mukanya, ya aku nggak apa-apa, bisa iya aku nggak apa sampai senyum ya. Tapi bisa jadi ya aku nggak apa-apa kok. Kalau kita dengar nadanya kan tahu ya. Nah, terus dia jujur padahal dia udah mengungkapkan apa yang memang dia ingin utarakan. Nah, isinya teksnya juga panjang seperti isinya ikhlas gitu ya. Tapi ternyata jawabannya singkat-singkat. Nah, walaupun mungkin karakter warga digital juga beda-beda. Ada yang menyukai singkat, ada yang menyukai panjang. Bukan berarti singkat itu juga ketus ya, bukan berarti, dan itu bukan berarti benar. Tapi memang karakternya juga mungkin seperti itu. Nah, ini tetapi bisa yang memahami kan tidak banyak ya Kak Tika ya. Ini saya sebagai orang awam tadi melihat kalimat seperti itu terus jawab singkat. Persepsi saya, ini orang, aduh, kenapa ya? Ya aku nggak apa-apa kok. Kayaknya gitu bahasa saya. Oke, makasih sarannya gitu ya, ketus ya, bener ya. Ini juga baru ketemu nih. Orang baru ketemu, belum pernah ketemu secara offline, kan harus menerka-nerka. Ini tuh orangnya seperti apa sih? Apalagi sekarang ya, kalau saya lihat ada beberapa orang juga yang jadi pasangan lewat online ya, atau mungkin teman lewat online juga. Nah, ini harus hati-hati. Belum tentu apa yang orang lain janjikan, tuliskan, dan juga mungkin orang lain kok dapat jodoh dari sana, itu kebetulan bagus. Belum tentu kita juga sama. Jadi intinya tetap harus kita perhatikan berbagai macam hal. Contohnya ya tadi, kita lihat ini betul-betul orangnya seperti apa dulu. Tetap offline itu ya tetap perlu ya. Perlu. Jadi walaupun kita baik secara online, dia baik secara online, ya tetap harus mengenal lebih jauh juga. Offline-nya juga. Jadi intinya apa? Ya, kita lebih sulit untuk memahami seluruh pesan.
itu kalau secara online. Karena apa? Berkomunikasi secara online itu berbeda dengan kehidupan nyata, jauh berbeda. Kita tidak memiliki petunjuk sosial seputar kata-kata saat kita sedang online, dan bahkan karena ini baru, belum ada di pelajaran sekolah ya. Belum ada di bagaimana cara kita berkomunikasi secara digital, bagaimana kita merespon apa yang harus kita posting. Nah, meskipun seharusnya nih mungkin lambat laun ada, jadi etika bersosial media. Nah, itu kan perlu tetap. Betul. Nah, iya, sebelumnya kalau kita dalam berwarga negara kan ada PPKN, kan ada berwarga negara seperti apa aturannya, hak dan kewajibannya apa, sehingga kita betul-betul paham. Ada undang-undangnya. Nah, ini karena ini memang tidak ada di dalam mata pelajaran di sekolah, nggak ada. Kita harus betul-betul pelajari sendiri, dan bahkan orang tua yang mau tidak mau juga harus belajar lagi nih. Karena demi anak-anaknya juga, kalau misalnya kita tidak tahu, kita tidak memberikan, mau dari siapa anak-anak tahu? Ada pembatasan dan betul. ada pemantauan ya. Betul. Nah, di dalam online itu bukan cuma sekedar kata-kata atau kalimat, ada juga gambar. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan? Ada 3. Yang pertamanya, kenapa kok bisa berkomunikasi secara online itu penting ya, perlu dan berbeda. Yang pertama, di balik setiap layar ada manusia dengan pengalaman dan latar belakang yang unik, sama seperti kita semua. Jadi intinya tuh kita harus paham latar belakang manusia itu berbeda-beda. Dan unik juga tidak sama. Jangan kita merasa apa yang kita rasakan sama dengan dia. Jadi karakter kita juga sama dengan dia, itu bukan berarti seperti itu ya. Dan dengan mengingat hal itu, ketika kita paham, kita dapat berempati kepada mereka dan berusaha menempatkan diri kita pada posisi. Nah, ini susah Kak Puspa. Rata-rata yang dikatakan sebagai netizen itu, mereka sembarangan memberikan respon tanpa memperhatikan posisi orang lain tersebut. Itu posisinya mereka tuh seperti apa sih, karakternya seperti apa. Karena memang betul-betul tidak tahu kan, sama sekali nggak mengenal. Kita hanya sekedar mengenal wajahnya, dia berkomunikasi secara online-nya bagaimana. Karena belum tentu secara online itu sama dengan kenyataannya. Yang kedua, perhatikan orang lain. Jadi kita harus memperhatikan orang lain, tetap menghargai, bersikap hormat dan menerima perbedaan. Nah, ini menjadi satu hal yang penting juga. Ketika dalam offline kita selalu menjunjung tinggi toleransi perbedaan, karena di dalam sekolah dasar pun juga berteman itu dengan siapa saja, nak. Betul. Tidak boleh pandang memilih-milih ya. Bulu, suku, bangsa, karena memang kita tuh beraneka ragam. Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, tapi ternyata karena belum adanya aturannya yang jelas, mungkin ya bisa jadi seperti itu, karena di sekolah juga belum diajarkan. Ternyata di digital ini, dalam kewarganegaraan digital nih, toleransi bisa jadi tidak diperhatikan, malahan sangat diabaikan. Orang malah melihat perbedaan itu menjadi suatu hal yang ya memang berbeda, udah kita beda ya, nggak boleh sama ya udah, jadi saling menghujat lah, saling mengomentari buruk. Nah, ini perlu betul-betul ya punya pemahaman lebih lanjut dan betul-betul ditanamkan nih. Tetap toleransi itu, baik itu secara offline ataupun online, tetap harus diterapkan. Nah, yang ketiga ada perspektif. Nah, seperti halnya yang di sampingnya ini ada gambar. Nah, orang tuh kan punya karakteristik berbeda-beda. Coba kalau Kak Puspa nih, kalau misalkan melihat gambar itu, apa yang dilihat pertama kali? Yang pertama ya, setelah tadi saya melihat ternyata Mbak ada 3 media, ada 3 model nih ya. Pertama saya langsung kupu-kupu. Tetapi setelah saya lihat ada 2 orang, kemudian ada bulan di belakangnya gitu ya. Jadi ini gimana nih? Tandanya apa nih? Gimana Kak Tika? Perspektif orang itu kan berbeda-beda. Ada Kak Puspa tadi melihatnya kupu-kupu ya. Kalau saya melihat langsung ini orang lagi tatap-tatapan. Nah, intinya pandangan orang terhadap satu kalimat atau satu konten itu berbeda-beda. Pemahamannya jelas berbeda. Betul. Jadi, nah memang walaupun kita disarankan untuk bisa menempatkan diri pada posisi mereka, itu memang sulit ya, karena untuk memahami diri sendiri saja mungkin sulit. Kadang belum maksimal belum maksimal gitu. Tapi tetap itu harus mulai belajar. Karena tadi kita paham dulu perspektif tiap orang beda-beda. Perspektif kita di keluarga berbeda. Perspektif kita di sekolah berbeda. Di dunia kerja berbeda. Di masyarakat itu berbeda. Nah, itu perlu dipahami. Nah, cara mempraktikkan
interaksi online yang positif. Nah, karena tadi kan harus positif nih, sesuai dengan warga digital itu apa. Yang pertama, kenali audiens Anda tuh siapa. Siapa aja sih nih. Nah, kita harus bisa menempatkan diri, bisa punya empati. Jadi dikenali dulu nih. Makanya ketika kita punya media sosial, Kak Puspa, mungkin kalau waktu awal-awal dulu ya, waktu awal-awal media sosial itu belum begitu banyak orang pakai, karena belum memang booming ya. Belum booming, karena memang setiap orang tuh belum begitu punya apa ya, HP-nya tuh ya masih biasa, beberapa ya. Jadi mungkin menjadi suatu apa ya, kebanggaan ketika banyak yang mengikuti, padahal kita itu nggak tahu siapa. Nah, kalau sekarang, sekarang kita betul-betul harus kenal. Nah, Kak Puspa ya, mulai Kak Puspa nih, karena saya kan ini di depannya ada Kak Puspa nih. Semoga yang mendengarkan juga ikuti ya. Kita lihat jejak digital kita, misalkan media sosial lain lah, pokoknya macam-macam kan sekarang ya. Lihat yang kita ikuti siapa dan yang mengikuti kita siapa. Kalau betul-betul tidak tahu, tidak kenal, orang lain langsung unfollow aja. Iya, unfollow, nggak usah berteman aja, nggak usah, karena itu hak kita ya. Iya, itu hak kita, karena kita ini kalau misalnya kita betul-betul ingin berinteraksi online dengan positif, harus kenal dulu kan audiensnya kita siapa. Yang kedua, tempatkan diri Anda di posisi orang lain. Nah, jadi kalau kita sudah mengenali, ketika kita membaca kadang ya media sosial ini, ketika memang kita tahu nih orangnya, kita bisa mulai memahami, pelan-pelan memahami, menempatkan pada posisi orang tersebut. Yang selanjutnya, perlakukan semua orang sama pentingnya. Jangan dianggap ini nggak penting nih, yang ini lebih penting nih, yang lebih penting. Jadi kalau yang lebih penting ketika dia ulang tahun, kita di komen, kita happy birthday gitu ya. Kalau yang nggak penting nggak usah lah, nggak apa-apa lah gitu. Nggak penting kok, nggak usah kayak gitu. Karena ya ada beberapa misalnya berita yang memposting bahkan yang dia punya mungkin ya punya mental yang rendah. Jadi ketika menyikapi respon pada media sosialnya dia malah down, dan bahkan ada yang bunuh diri kayak gitu ya. Nah, itu bahayanya tuh seperti ini, karena kita tidak tahu karakter orang tuh seperti apa. Padahal justru yang biasanya yang maaf untuk memberikan hujatan ataupun pembulian melalui kolom komentar tuh belum tentu orang itu yang saya waras gitu ya. Belum tentu dia itu jalan di jalannya. Padahal kadang-kadang orangnya sepele ya, ketika seperti seorang artis melaporkan ya Kak Tika, seorang netizen yang memberikan komen tidak baik kepada keluarganya, ketika dipertontonkan nih ternyata yang punya akun adalah orang-orang yang di luar ekspektasi kita ya. Betul, dan bahkan gini, karena tadi memang belum semua orang menerapkan berwarga digital yang betul. Jadi ada yang memang istilahnya membuat konten-konten belum tentu itu dia orangnya. Ya, dia isinya tuh sengaja membuat konten itu mengatasnamakan orang lain mungkin, padahal bukan orangnya. Nah, terus dengan semena-mena nggak apa-apa, nggak bakalan ketahuan ini, karena bisa dengan dihapus secara secara bebas gitu kan, karena ya memang nggak ada kartunya itu, nggak bisa istilahnya sekali pakai gitu, jadi akunnya itu. Nah, jadi ada yang sengaja seperti itu. Nah, ternyata setelah diklarifikasi tidak betul. Nah, itu kan malah kita membuat bahaya buat diri kita sendiri juga, dan buat orang lain. Efeknya kan besar sekali. Selanjutnya, keterbukaan dan peka terhadap lingkungan. Nah, keterbukaan ini harus kita batasi. Tidak semua apa yang kita alami dan juga kita rasakan, apalagi rahasia-rahasia ya isunya kita ungkapkan. Atau juga mungkin kita punya istilahnya tuh nomor-nomor penting mungkin. Nah, di sini kayak contoh nomor rekening dalam pendaftaran sebuah aplikasi itu, kita nggak boleh masukkan semua ke sana, karena nanti bisa disalahgunakan oleh orang lain, karena tetap di dalam warga digital ini ada orang-orang yang mengambil kesempatan. Ngeri ya. Jangan sampai kita menjadi lahan kesempatan untuk orang yang jahat ya istilahnya tuh, yang membuat digital ini digunakan secara negatif. Begitu Kak Puspa. Nah, mengapa memiliki rasa empati itu penting? Kalau secara online dan offline, mengapa? Karena ya tadi ya, kalau misalkan kita tidak menempatkan diri pada orang tersebut, ya belum tentu benar. Dan kalau misalkan kita tidak mengenali lebih lanjut itu orangnya, perspektif tiap orang berbeda-beda. Nah, kita harus pahami itu. 4 cara untuk menumbuhkan rasa empati.
Tempatkan diri Anda di posisi orang lain, sama ya tadi ya. Perlakukan semua orang sama pentingnya, keterbukaan dan peka terhadap lingkungan. Ini 4 ini penting untuk menumbuhkan rasa empati kita khususnya di digital atau online. Nah, ini ada aktivitas lagi nih. Apa ya ini? Berdasarkan apa yang telah Anda pelajari sebelumnya tadi ya, Anda memiliki waktu 3 menitnya ini ya untuk membuat 3 percakapan yang lebih produktif dan positif dengan pasangan Anda. Ini punya beda-beda beda-beda kondisi. Ini ada Ivan dan Novi. Jadi yang pertama nih, aku nggak ngerti kenapa kamu suka artis itu. Terus dijawab, terserah deh, kamu nggak paham bakat mereka. Nah, kalau menanggapi ini, bagaimana sebaiknya Novi membalasnya, Kak Puspa? Ketika Ivan bertanya, aku nggak ngerti sih kenapa kamu suka artis itu. Terus Novi jawab, terserah deh, kamu nggak paham bakat mereka. Nah, ya sudah. Kita sudah aja perbincangan kita. Aduh, nah, kalau lebih galak ya. Nah, kalau yang ini selanjutnya ya, Novi, lihat deh yang barusan aku post, calon pemimpin paling oke loh. Terus aku nggak suka sama pilihan kamu. Ya terus sebaiknya Ivan gimana? Wah, ini menjurusnya sudah ke sama-sama Padahal kan itu kita, kalau tadi kan kita katakan kita harus punya toleransi, menghargai perbedaan, bahwa memang setiap orang berbeda-beda, perspektif berbeda-beda, pilihannya juga berbeda-beda. Ya harusnya apa sih? Seharusnya kan kita ya udah kan, memang pilihanmu itu. Nah kalau aku pilihnya yang ini lah. Itu tapi kan di awal aja si Novinya sudah memasak sama pilihan kamu. Sekarang kebanyakan kayak gitu kan. Iya, langsung ya itu the point ya. Ketika nggak suka. Yang ketiga sekarang akhir-akhir postingan kamu negatif deh. Bisa nggak stop share postingan yang negatif ya gitu kan. Padahal mungkin dia sekedar saran mungkin ya, tapi ternyata memang di dalam dunia online, karena ini bukan cuman sekedar dibaca oleh orang tersebut, ini bisa dibaca oleh teman-teman yang juga masuk dalam satu media sosial yang sama. Kadang jadi kita menujunya ke satu orang, tetapi ternyata malah yang 5.000 orang udah melihat juga. Nah, dijawabnya, aku dong suka-suka aku. Nah, jadi meskipun kebebasan, kita juga harus bisa memahami perbedaan. Kita harus toleransi dengan perbedaan itu. Tapi ketika kita juga mempergunakan perbedaan itu dengan secara bebas, seperti hanya ini ya, contoh yang terakhir, kita menanggapinya dengan suka-suka. Ya udah suka-suka aku dong. Jadi intinya apa? Nggak mau dikritik ya. Nggak mau diberikan saran. Ketiga informasi melalui chat ini juga semuanya kayaknya di awal kalimatnya sudah memberikan arahan, memaksakan untuk teman ini memberikan komen, tetapi akhirnya negatif yang didapatkan ya. Dia kayaknya antipati semuanya, baik Novi, Ivan maupun yang lain. Ivan dan Novi ini ya berdua aja. Jadi intinya apanya? Perjalanan kita tidak berhenti di sini nih. Bagian dari berinteraksi dengan orang lain, ini juga termasuk orang yang bisa berbahaya seperti tadi ya. Jadi kita salah pahaman. Kapan kita bisa tahu seseorang berbahaya? Dan bagaimana sebaiknya menangani kepribadian yang berbahaya? Kepribadian berbahaya itu seperti apa? Nah, seperti tadi Kak Puspa mengatakan, ada orang yang memang belum tentu itu tuh orangnya tuh sama. Nah, ini kepribadian yang berbahaya. Ini betul berwaras apa enggak gitu kan? Kita kan betul-betul nggak tahu. Ya, kebanyakannya seperti itu ya Kak Tika ya. Jadi harus hati-hati, jangan-jangan yang kita hadapi ini orang nggak waras nih. Kalau misalkan kita menghadapi orang nggak waras, sama-sama nggak waras kan, berarti ngeri dia nih. buang-buang waktu aja gitu kan. Saya lihat materi Kak Tika yang di dalam kotak hijau. Cyberbully, pembuat onar, predator, nah, ini bahaya penipu. Nih, ini yang bahaya. Semuanya ngeri Kak Tika didengarnya dan dilihatnya nih gimana nih? Nah, ini memang ya kembali lagi saya katakan tidak ada pelajarannya ya, jadi kita harus mandiri, betul-betul literasinya tingkatkan. Kondisinya kita sekarang digital ya udah kita harus paham itu juga sebagai orang tua. Kita juga mau tidak mau harus ikut modern ya. Betul. Harus ikut dalam digitalisasinya. Ini ada cyberbully, pembuat onar, predator dan penipu dalam online. Kalau saya lihat malah lebih ngeri Kak Puspa dibanding offline ya. Lebih tatap. Kalau offline tuh kita bisa langsung tangani itu secara langsung juga. Betul. Siapa yang berbuat langsung kita bisa cari solusi. Istilahnya tuh lebih mudah ya. Kalau cyberbully, pembuat onar, predator dan penipu itu betul-betul susah betul. Ya, kalau misalnya kita sudah kena kasus satu aja, jadi salah mengucap atau mungkin salah men-share, karena ini dilihat oleh banyak orang, yang padahal yang kita tuju adalah si A, ternyata yang baca B sampai Z kan, B sampai Z. Ternyata ada beberapa orang yang tersinggung. Nah,
ini bisa jadi suatu hal yang bumerang buat diri kita sendiri. Nah, tolong berhenti contoh ini ya, tolong berhenti berkirim pesan kepada saya. Satu sekolah nggak suka sama kamu, jangan muncul lagi. Hari ini baju kamu jelek, bikin semua orang ketawa. Mau nangis ya, jangan cengeng. Nah, ini tuh betul-betul ada kejadiannya seperti ini Kak Puspa. Jadi makanya ada beberapa remaja yang down ya, mentalnya down, tidak mau sekolah karena dibully di media sosial, bukan dibully ketika ketemu di sekolah ya. Mungkin nanti jadi ketemu jadi malu gitu ya. Kasian ya. Padahal mungkin ada yang mungkin bercanda. Nah, ini candaan-candaan dalam digital ini ya serius aja, kita nggak tahu ini serius apalagi candaan. Ciri-cirinya apa nih orang-orang yang kena cyberbully nih, atau mungkin sebagai pelakunya nih, dia orangnya ketika berkomunikasi ini mudah marah, emosional ya, naik turunnya tuh cepet. Yang kedua biasanya melakukan kekerasan dengan kata-kata dan tindakan. Ini kan jelas ya. Jadi sering mencela juga. Nah ini jelas-jelas cyberbully. Jadi ketika para pendengar RTFM ini menemukan di media sosial tuh orang-orang yang ciri-cirinya termasuk ini, berarti ini dia sudah melakukan cyberbully. Nah tadi kita pelajari bahwa berpikir kritis. Laporkan orang tersebut. Ya, karena saya lihat di berbagai aplikasi media sosial sudah ada menu-menu laporkan ya, laporkan, blokir, unfollow, bahkan istilahnya bukan hanya sekedar blokir. Kalau blokir mungkin kita tidak menemui orang tersebut juga, kita juga tidak, istilahnya tuh tidak berteman. Kita laporkan karena nanti pihak media sosial tersebut atau aplikasi tersebut juga akan melihat nih, ini sebenarnya tuh yang dilaporkan karena apa. Nah, bisa jadi nanti ada beberapa aturan-aturan juga yang dia tuh juga medianya diblokir dan tidak bisa menggunakannya. Nah, makanya kita jangan acuh ketika melihat ciri-ciri yang seperti ini bahaya, bahaya sekali. Nah, contoh ya, sebetulnya ada konten bagus, positif ya. Blog kesehatan diri, sarapan adalah waktu makan terpenting setiap hari, yuk dicoba. Ini kan positif ya Kak Puspa? Betul. Malah yang cyberbully itu atau pembuat malah membosankan, mending posting foto-foto keren aku aja di sini. Nah itu Kak Puspa. Jadi orang kan kayak ini orang kayak nggak punya kerjaan kan istilahnya gitu. Betul. Kak Puspa. Nah ini cyberbully nih, ini laporkan karena ini sebagian besar media sosial sudah punya menu-menunya. Sekarang pembuat onar seperti apa? Selalu memposting komentar negatif. Yang kedua, menyalin dan menempel banyak teks, tidak pernah mencoba mengakhiri percakapan secara damai. Nanggung Kak Puspa. Kak Puspa mungkin pernah ya. Wow, banyak nih karakter-karakter seperti ini baru. Wow, banyak betul, ya. Banyak sekali. Dan belum tentu dalam kenyataannya dia sama seperti apa yang benar. Mungkin kalau misalkan ini dikerjakan terus sama seseorang itu, takutnya orang tersebut nanti punya kepribadian ganda Kak Puspa. Bisa nah ini malah bahaya juga buat dirinya, bukan cuma buat orang lain. Nah ini ada contoh, ini lebih ngeri lagi Kak, ngeri untuk anak-anak kita. Ada chatnya. Halo, terima kasih sudah di-add ya dan mendengarkan curhatan aku. Kamu menjadi inspirasi deh. Enak ya kita. Semua orang kan pasti suka kan dipuji Kak Puspa. Apalagi anak-anak. Anak-anak kan masih senang-senangnya ya istilahnya. Polos ya. Halo, aku pun senang. Nah, dijawab nih Kak Puspa. Kamu pendengar yang baik meskipun masalahku banyak. Kamu benar bahwa aku harusnya nggak mendengarkan apa kata orang tuaku. Wow. Sip, aku senang kalau kamu tersenyum, kirimi foto dong, ketemuan yuk. Nah, itu Kak Puspa, udah sampai di situ. Nah ini banyak, makanya jangan pernah kita berikan kesempatan anak-anak kita kosong. Betul. Saya juga sama-sama belajar Kak Puspa. Ada istilahnya tuh saran dari seorang psikolog. Bagaimana sih cara kita supaya tetap dekat dengan anak di aktivitas kita yang sibuk? Kita tetap harus menyediakan itu minimalnya ya 20 menit atau 30 menit. Mungkin memang karena ya anak itu juga tidak mau ditanya, kamu lagi lihat apa sih gitu kan. Apalagi kalau anak remaja ya. Nggak boleh ternyata nggak boleh langsung seperti itu Kak Puspa, supaya mereka tuh mau terbuka kepada kita dan nyaman dan gitu ya. Nah kita tinggal duduk aja dekat mereka. Nanti lama-lama mereka akan ngomong sendiri. Kita duduk aja terus. Ya mau nggak mau kita harus turunkan egonya kita supaya kita juga seperti menyukai apa yang sedang mereka lihat.
Itu sarannya. Jadi itu pun juga sedang saya pelajari ya Kak Puspa, karena memang orang tua itu kan pasti punya ego, nggak mau nih lah kayak gini ngapain gitu kan. Ternyata ada cara-caranya sendiri karena karakteristik generasi Z sekarang dan generasi milenial yang memang ini sekarang sudah masuk era digital dan pengaruh globalisasi itu begitu kuat, punya karakter yang berbeda. Dan sesuai dengan di dalam hadis Al-Quran yang kita ajarkan atau didik anak sesuai zamannya. Jadi kita pun sebagai orang tua harus mengikuti zaman juga. Tidak bisa kita samakan didikannya kita dulu, orang tuanya kita kepada kita samakan kepada anak kepada kita. Iya, betul Kak Puspa. Wow, Kak Tika dan juga teman-teman semuanya, nggak terasa nih sudah bersatu jam nih. Endingnya gimana nih Kak Tika? Wah, ini sebenarnya walaupun masih banyak tetapi ya, waktu kita sudah habis. Simpulkan saja ya. Simpulkan jadi intinya, bagaimana cara menjadi pengguna digital yang bertanggung jawab? Yang pertama ya, kita harus merefleksikan tentang pribadi digital kita, jejaknya. Kita lihat betul-betul kita berteman dengan siapa aja, kenali karena kita harus mengenali kan. Betul. Jangan takut untuk unfollow. Jangan takut untuk menghapus pertemanan ya, kalau kita memang tidak tahu di mereka. 2, menjalin hubungan dengan orang lain secara bertanggung jawab Anda sebagai warga digital. Jadi praktik digital yang aman, misalnya dengan cara tadi berkomunikasi secara online dan mengatur kepribadian yang berbahaya. Kita harus tahu ciri-ciri orang cyberbully, predator, pembuat orang seperti apa. Ketiga, berpikir kritis. Praktik digital yang aman untuk komunitas Anda, misalnya cara menanggapi berbagai jenis informasi, mengelola berita palsu juga. Jadi intinya 3 hal ini yang menjadi dasar kita sebagai pengguna digital yang bertanggung jawab. Supaya apa? Menciptakan lingkungan online yang aman. Itu Kak Puspa. Oke, intinya di sini ada pemahaman literasi di sekitar kita, di keluarga kita harus ditingkatkan lebih dahulu. Baru ketika menggunakan media online, media sosial, semuanya juga harus pemahamannya seperti yang Kak Tika sudah tekankan tadi ya. Intinya berkepribadian yang baik, jadi warga negara digital yang baik. Wow, luar biasa ilmu kita di hari ini nih Kak Tika. Dan juga semoga bermanfaat ya. Karena amin ya deh, manfaat sekali nih. Semua yang kita lakukan sekarang malah lebih banyak digitalnya, lebih banyak online-nya ya. Betul, mau daripada tidak mau memang lebih asyik memang ya, saya sadari itu seperti itu ya, memang asyik, bahkan karena bisa disambi. Bisa disambi, menghibur juga ya. Nah, tapi walaupun banyak manfaatnya untuk kita, asik itu ya, kita harus tahu apa-apa yang harus kita lakukan di sana dan tanggung jawabnya apa saja. Oke, baik. Terima kasih hadirnya Kak Tika untuk siang hari ini. Ketemu lagi lain kesempatan, dan untuk Selasa depan, Selasa berikutnya kita libur terlebih dahulu Kak. Karena ada tes ya, UTS ya, yang akan dilaksanakan oleh akhir semester Kak Puspa. Akhir semester ya. Iya nih. Sudah semesteran nih. Oke deh. Jadi ada beberapa yang sudah melaksanakan akhir semester, tapi ada beberapa juga yang belum. Ya. Ini untuk jenjang SMA ya. Oke. Kita globalkan supaya istirahat ya. Baik. Terima kasih Kak Tika hadirnya hari ini. Ketemu lagi di Belajar Lewat Radio edisi berikutnya. Nanti kita kabari lagi ya, bersama Rumah Belajar. Belajar untuk semua. Kita berdua pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.